Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pemetaan sistem informasi geografis untuk evaluasi kemampuan lahan dan arahan penggunaan lahan di Kecamatan Semigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Next. Yang beranggotakan Musli Haji Tahapsari, saya sendiri Cindy Astutingkias, yaitu ada Fakih Hasan Albana dan Gulang Abbas Atamimi. Next. Yang pertama yaitu tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kelas kemampuan lahan, mengetahui hasil kelas kemampuan lahan dan juga menentukan arahan penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan di wilayah Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendahuluannya, lahan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, padahal jumlah manusia yang ingin menggunakan lahan terus-menerus bertambah. Selain itu, meningkatnya kesejahteraan penduduk juga dapat meningkatkan kebutuhan akan lahan. Oleh karena kebutuhan lahan untuk berbagai sektor penggunaan juga meningkat, maka terjadilah konflik atau perebutan penggunaan lahan. Konflik penggunaan lahan terjadi karena adanya benturan kepentingan antar sektoral dan juga pembangunan oleh akibat pertambahan penduduk. Benturan kepentingan ini pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah degradasi sumber daya alam dan juga lingkungan hidup, seperti erosi tanah yang berat, sedimentasi sungai, banjir, tanah longsor, dan juga gangguan terhadap kawasan hutan. Salah satu wilayah provinsi daerah Yogyakarta yang rawan mengalami permasalahan degradasi sumber daya alam dan lingkungan adalah Kecamatan Samigaluh yang merupakan bagian dari Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan Samigaluh memiliki berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perannya dalam mendukung fungsi kawasan budidaya pertanian, non-pertanian maupun kawasan lindung. Seiring dengan perkebunan wilayah yang mengarah pada fungsi tersebut, maka benturan pemanfaatan lahan sangat terasa di kawasan yang potensial, produktif maupun kawasan lindung. Metode metode pada survei ini atau termasuk dalam metode observasi, dokumentasi, dan uji laboratorium. Observasi dilakukan untuk melakukan penilaian dan juga pengukuran di kondisi lapangan untuk mendapatkan data primer di lapangan berupa tingkat erosi, kelas drainase tanah, kerikil atau batuan, dan juga tingkat bahaya banjir. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui data primer berupa tingkat kecuraman atau kemiringan lereng dan kelas kedalaman tanah atau kedalaman efektif tanah. Letak titik sampel penelitian juga dapat diketahui dengan menggunakan perangkat global positioning atau sistem GPS. Melalui teknik dokumentasi juga diperoleh data sekunder yang terdapat di instansi yang berkaitan seperti Bapeda, BPN, BMKG, BPS, dan yang lainnya. Kemudian ada uji laboratorium yang dimaksud untuk memperoleh data primer tentang sifat fisik tanah yang meliputi jenis tekstur tanah, nilai parameabilitas tanah, tingkat salinitas tanah, dan kandungan C organik. Populasi penelitian ini adalah seluruh satuan unit lahan di Kecamatan Saminggalu, Kabupaten Kulon Progo. Penentuan jumlah sampel menggunakan purposif area sampling dengan jumlah sampel yaitu 16 satuan unit lahan. Penentuan lokasi sampel uji ketelitian pemetaan menggunakan proporsional sampling dengan jumlah lokasi sampel yaitu 36 titik sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji ketelitian hasil interpretasi peta, metode short analisis SIG, dan juga metode tumpang unsur atau overlay, dan analisis SIG metode pencocokan atau matching. Baik, selanjutnya untuk hasil karakter lahan di Kecamatan Samigaluh dapat diketahui melalui pengamatan maupun pengukuran sifat tanah, lereng, erosi, dan banjir. Penilaian karakteristik lahan dilakukan terhadap sampel satuan unit lahan yang berbentuk dari hasil overlay terhadap kriteria-kriteria geofisik tertentu, yaitu bentuk lahan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Di wilayah Kecamatan Samigaluh terdapat 7 kelas kemampuan lahan, yaitu kelas 2E, 3EW,
4 EW, 6E, 6ES, 7E, dan 7ES. Dalam tabel berikut dijelaskan bahwa kata SUL atau satuan lahan LDA 2 yaitu dengan kelas kemampuan lahan 2 atau sedang dengan erosi sejumlah 3 yaitu KE3 atau KE3 sangat dangkal serta KI1 sedang dan T tekstur sedikit berlempung dengan kelas kemampuan 3-2. Baik untuk agian kelas kemampuan lahan di wilayah Kecamatan Samigalo yaitu kelas 2E di Desa Purwoharjo, kelas 3EW di Desa Purwoharjo, kelas 4EW di seluruh wilayah penelitian di daerah tersebut, kelas 6E di seluruh desa wilayah penelitian tersebut, kelas 6ES di Desa Purwoharjo, Desa Sidoarjo, Desa Banjarsari, Desa Ngargosari, Desa Gemborsari, serta Desa Kebonharjo. Kelas 7E di Desa Purwoharjo, Desa Sidoarjo, Desa Purwoharjo, Desa Ngargosari, dan Desa Gebongsari. Kelas kemampuan lahan di Kecamatan Gamisalo berdasarkan tabel 4 didominasi oleh kemampuan lahan 6 dan 7 dengan berbagai macam faktor pembatas yaitu kepekaan erosi atau tingkat erosi, drainasenya buruk, dan hambatan daerah perakaran yaitu kedalaman tanah dangkal serta banyak kerikil bebatuan. Kelas kemampuan ini umumnya terdapat di daerah-daerah dengan kemiringan lereng tinggi, yang serta kepekaan erosi tinggi, serta faktor-faktor fisik lain yang menyebabkan kondisi kualitas tanah menurun. Arahan penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan di wilayah Kecamatan Samigalo, yaitu kelas 2E untuk pertanian intensif, kelas 3EW untuk pertanian sedang, kelas 4EW untuk pertanian terbatas, kelas 6E dan 6ES untuk pengembalaan sedang, perkebunan dan hutan produksi, kelas 6E dan 7ES untuk pengembalaan terbatas dan hutan produksi terbatas. Samaannya yaitu satu, metodenya sama menggunakan metode survei atau observasi dan dokumentasi. Dua, yaitu persamaannya yaitu tujuannya mengetahui kelas kemampuan lahan dan arahan penggunaan lahan. Persamaan yang ketiga yaitu penilaiannya berupa tingkat erosi, kelas drainase tanah, kerikil atau batuan, dan tingkat bahaya banjir berupa tingkat kecuraman atau kemiringan lereng dan kelas kedalaman tanah. Persamaan yang keempat adalah teknik analisis data, yaitu sama-sama menguji ketelitian hasil interpretasi peta metode SWOT, analisis SIG metode tumpang susun atau overlay, dan analisis SIG metode pencocokan atau matching. Selanjutnya yaitu perbedaan. Yang pertama, lokasi penelitian pada artikel ini berada pada Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY. Sedangkan pada penelitian kemarin dilakukan di Karanganyar dan Sragen. Yang kedua yaitu varian satuan unit lahan pada penelitian ini berjumlah 16. Sedangkan pada penelitian kemarin hanya 2 varian satuan unit lahan. Yang ketiga, pada penelitian ini menggunakan cek laboratorium lebih lanjut, seperti sifat-sifat fisik tanah yang meliputi jenis tekstur tanah, nilai permeabilitas tanah,
tingkat salinitas tanah, dan kandungan C organik pada penelitian kemarin tidak ada cek laboratorium lebih lanjut. Yang keempat, pada penelitian ini letak titik sampel penelitian menggunakan seperangkat Global Positioning System atau GPS. Sedangkan penentuan titik sampel pada penelitian kemarin menggunakan aplikasi ArcGIS lalu dibantu dengan Avenger Map. Yang terakhir, penentuan lokasi sampel uji ketelitian. Pemetaan menggunakan proportional area sampling, sedangkan praktikum kemarin menggunakan metode random menggunakan aplikasi ArcGIS menggunakan ketentuan satu titik mewakili satu unit lahan. Kesimpulannya, kelas kemampuan lahan 2-4 merupakan lahan yang potensial untuk budidaya pertanian, yang meliputi satuan unit lahan kelas 2E di Desa Purwoharjo dengan luas 19,27 hektar atau 0,28%. Kelas 3EW di Desa Purwoharjo dengan luas 10,639 hektar atau 0,16% daerah penelitian. Dan kelas 4EW di seluruh desa wilayah penelitian dengan luas 541 hektar atau 8,1%. Kelas kemampuan lahan 6-7 merupakan lahan yang potensial untuk penggunaan pengembangan perkebunan hutan produksi terbatas. Arahan perencanaan secara umum di daerah penelitian ini dapat diaplikasikan untuk fungsi kawasan budidaya maupun lindung. Sekian yang dapat kelompok saya presentasikan. Apabila banyak kekurangan dalam presentasi ini, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.